Sahabat dan kerabat, di mana saja Anda berada, salam damai, salam sehat. Dan saya, Frederick Makitan, jumpa lagi dengan Anda dalam ruang yang sama, yaitu acara Dia. Dan sebagaimana biasa, dalam program yang khusus ini, acara Dia ini, kita akan menyimak dan merenungkan perkataan-perkataan Yesus yang keluar dari mulut Yesus sendiri dari peristiwa ke peristiwa. Mengapa? Karena perkataan Yesus adalah firman yang hidup, firman yang kekal, yang mengubah kehidupan manusia di sepanjang zaman. Dan latar belakang peristiwa yang akan kita coba pelajari untuk hari ini masih merupakan kelanjutan dari apa yang sudah kita bicarakan dalam episode sebelumnya. Yaitu sebuah kisah yang diceritakan oleh penulis kitab Injil Yohanes, khususnya di dalam Yohanes pasal 4 ayat 1-42. Nah, kisah itu adalah kisah tentang percakapan Yesus dan seorang perempuan Samaria. Terjadinya di wilayah Samaria antara Yudea dan Galilea, sebuah kota yang namanya kota Sikar, dan di situ di satu daerah atau tanah yang merupakan warisan diberikan oleh Yakub, nenek moyang orang Israel, kepada anaknya yang bernama Yusuf. Dan di situ ada satu sumur yang disebut sumur Yakub yang digali oleh Yakub sendiri, dan sampai zaman itu masih ada dan mereka masih gunakan. Now, get your message. Dan topik atau tema yang akan kita perbincangkan atau akan kita renungkan pada hari ini adalah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kata-kata ini dalam sekali. Didasarkan atas firman Tuhan dari bacaan tadi, tapi secara khusus dalam pasal 4 ayat 21-24. Saya ingin bacakan ini mulai dari ayat 19 supaya kita melihat kesinambungannya. Ini adalah bagian kedua dari satu rangkaian percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Dan ada beberapa perkataan Yesus sebelumnya sudah kita bahas dalam episode pertama dan episode kedua dari peristiwa ini. Dan sekarang kita akan mendengarkan apa percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di dalam bagian ini. Nah, di dalam Yohanes pasal 4 ayat 19-20 saya bacakan. Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini." Maksudnya gunung itu adalah Gunung Gerizim namanya. "Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Jadi kata wanita ini kepada Yesus, "Nenek moyang kami, orang Israel, menyembah di atas gunung ini, Gunung Gerizim. Tetapi kamu katakan, engkau katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Karena Yesus dilihat dan dikenal sebagai orang Yahudi. Artinya di bagian selatan dari wilayah Yehuda sebelum ke Samaria. Saya lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Lalu Yesus menjawab perempuan ini. Katanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba dan bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, juga bukan di Yerusalem, di mana orang-orang Yahudi menyembah Allah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal." Ya, Yesus bilang kepada perempuan Samaria ini, "Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami, orang Yahudi, menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Tentu untuk mengerti ini ada penjelasan panjang. "Tetapi saatnya akan datang," kata Yesus, "dan sudah tiba sekarang," kata Yesus, "bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian.
kata Yesus. Terakhir, Yesus katakan begini, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, sahabat, tentu kata-kata Yesus ini dalam. Dan bagi seorang perempuan Samaria zaman itu, ini satu kata atau kalimat-kalimat yang tidak mudah dipahami. Bagaimana? Nah, saya akan menjelaskan sebisa mungkin tentang hal-hal atau perkataan-perkataan Yesus semacam ini. Dalam episode yang lalu kita sudah ingat bahwa perempuan Samaria ini berdialog sampai dengan Yesus sampai ia mengakui bahwa Yesus ini, aku tahu engkau adalah seorang nabi. Karena apa? Setelah Yesus membongkar kehidupannya, padahal Yesus baru pernah bertemu dengan dia, Yesus membongkar kehidupannya di mana dia sudah mempunyai 5 suami dan yang ada padanya juga bukan suaminya. Dia langsung sadar bahwa ini bukan orang sembarangan. Dia benar apa kata Yesus itu. Dari situ dia mengakui bahwa Yesus ini bukan sembarangan. Ini adalah seorang nabi yang kita sudah bicarakan pada waktu yang lalu. Kemudian Yesus katakan, sekarang percayalah kepadaku. Nah, ini kata Yesus. Sekarang Yesus bilang sama orang Samaria ini, percayalah kepadaku. Yang engkau lihat ini, sosok yang engkau lihat ini, yang sedang duduk di pinggir sumur ini, yang engkau lihat dalam jarak dekat ini, yang engkau lihat aku pakai jubah yang bagaimana, percayalah kepadaku, hai perempuan. Ini satu permintaan Yesus. Kalau sebelumnya Yesus katakan, pergilah, panggil suamimu dan datang ke sini. Sekarang berbeda. Setelah wanita ini sadar akan dosa-dosanya dan mengakui Yesus sebagai seorang nabi, Yesus katakan sekarang, percayalah kepadaku, hai perempuan. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini atau bukan di Yerusalem. Nah, orang-orang Samaria ini sebenarnya dan orang Yudea ya, juga di bagian utara itu Galilea, mereka semua sebenarnya satu nenek moyang dari Yakub ya, yang punya 12 anak dan menjadi 12 suku. Tetapi pada kerajaan keseluruhan Israel ini akhirnya terpecah menjadi 2, itu kira-kira di abad ke-8 sebelum Masehi. Dan mereka menjadi 2. Jadi ada 10 suku di bagian utara itu disebut Israel, sedangkan ada 2 suku di sebelah selatan itu disebut Yehuda. Dari Yehuda inilah datang nama Yahudi. Nah, jadi orang Samaria ini pada kira-kira masih pada abad ke-8 tahun 720-an kira-kira begitu sebelum Masehi. Bangsa-bangsa di bagian utara yaitu Israel yang 10 suku ini jatuh ke tangan bangsa Asyur. Jadi mereka dikuasai oleh bangsa Asyur. Nah, karena di dalam tangan bangsa Asyur ini, maka Samaria ini menjadi apa yang disebut semacam perselingkuhan rohani. Jadi mereka tidak lagi menyembah pada Allah Yahweh yang benar itu, Allah Israel, tapi mereka sudah campur. Kepercayaan mereka sudah campur oleh karena kepercayaan kepada Baal, kepercayaan kepada Tuhan yang lain yang dibawa oleh orang Asyur ini. Nah, dari situlah mereka mulai terpisah di dalam penyembahan, terpisah di dalam iman dan seterusnya. Nah, sedangkan orang Yahudi tetap di Yehuda dan mereka menyembah di Bukit Sion yaitu Yerusalem. Di situ didirikan bait Allah dan ada bait Allah yang megah dan besar dan semua orang juga datang menyembah Tuhan di sana di bait Allah dalam setiap hari raya agama Yahudi. Nah, sedangkan Samaria karena sudah bermusuhan dengan orang Yehuda atau Yahudi ini, maka mereka menyembah Tuhan di Gerizim. Gerizim ini adalah satu gunung yang tingginya sekitar kurang dari 900 meter. Jadi itu hanya sebagai sebuah bukit saja. Tapi disitulah mereka menyembah Allah mereka. Nah,
Jadi masih ada kebanggaan pada perempuan Samaria ini. Kami menyembah di sini. Sedangkan kamu menyembah di Yerusalem, di Bukit Sion, di Bait Allah. Nah, lalu Yesus katakan bahwa datang waktunya, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, di Gerizim ini yang kamu banggakan itu. Juga bukan di Yerusalem yang dibanggakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Yudea. Tidak di situ. Tapi kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal. Jadi orang-orang Samaria ini sebenarnya dengan percampuran kepercayaan semacam begini, mereka sebenarnya sudah menyembah yang mereka tidak kenal. Nah, tetapi Yesus katakan orang Yahudi, kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi Allah Yahweh itu masih tetap Allah satu-satunya, Allah Israel yang mereka sembah. Tidak ada percampuran yang lain. Dan janji Tuhan, janji Allah, bahwa keselamatan itu akan datang melalui orang Yahudi. Karena mereka lah yang tetap mempertahankan Taurat, mereka lah yang tetap untuk mempercayai hanya Allah satu-satunya, yaitu Yahweh. Tidak ada percampuran yang lain. Nah, tapi Yesus teruskan katakan bahwa saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Nah, saatnya itu apa? Yang sekarang sudah tiba. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi begini, Yesus mau menjelaskan kepada perempuan Samaria. Ini audiens Yesus ya. Lawan bicara Yesus hanya satu orang, perempuan. Yang seperti apa pengetahuannya tentang sejarah Israel tidak diketahui. Mungkin sangat dangkal, tapi Yesus katakan kepada dia dan dia ini bakal akan menjadi alat Yesus sendiri. Karena dia yang mendengar langsung secara jelas apa yang Yesus katakan. Jadi sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi ini tidak ada lagi persoalan bangga aku di Gerizim, menyembah di Bukit Gerizim kepada Allah. Bangga bahwa aku menyembah Allah di Yerusalem, di Bukit Sion. Bangga bahwa aku di dalam bait Allah yang megah yang dari dulu didirikan oleh Salomo itu. Kebanggaan penyembahan kepada Allah ini dengan segala kebanggaan itu tidak lagi letaknya pada suatu tempat. Yerusalem atau di Samaria, di Yudea atau Samaria atau Galilea. Tidak, tempat itu bukan lagi masalah. Juga bukan soal gedung. Bait Allah yang megah, yang luar biasa megah pada zaman itu. Atau di sebuah rumah. Itu bukan lagi masalah. Tapi yang penting adalah yang dikehendaki Bapa adalah penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, ini jelas. Yesus sudah katakan. Jadi untuk apa kamu tuh bangga aku punya rumah ibadah yang mewah? Untuk apa kamu bangga bahwa kamu punya tempat yang lokasi yang bagus, di atas bukit yang indah, pemandangan view-nya bagus sekali? Tidak ada gunanya itu. Juga tidak di Yerusalem yang sangat dibanggakan ribuan tahun dan yang kota yang didirikan oleh Raja Daud pada 1000 tahun yang lampau itu sebelum Masehi. Tidak ada gunanya. Harus ingat sekarang persoalan penyembahan kepada Allah. Persoalan ibadah kepada Allah letaknya ada di dalam diri manusia itu. Tapi bagaimana manusia tahu itu kalau ia tidak mengenal siapa yang sudah tiba itu, yaitu Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah. Ini harus dikenal. Baru setelah mengenal Yesus Kristus, maka roh Allah itu akan ada di dalam diri setiap orang untuk memberi pengertian tentang penyembahan yang benar atau peribadahan yang benar. Nah, kita mungkin perlu tahu sedikit. Penyembahan atau menyembah atau beribadah, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu seperti apa? Kalau memang tidak lagi penting sebuah gedung, tidak lagi penting di mata Allah sebuah tempat dengan view yang bagus, tidak lagi penting satu tempat bersejarah, tapi di dalam roh dan kebenaran itu bagaimana? Konsep orang Israel masih sama. Jadi Allah itu di suatu tempat.
Jadi siapa yang mencari Allah harus datang ke tempat itu. Yerusalem, Gerizim, Bait Allah. Yang lain-lain dianggap sebagai tempat yang tidak pantas Allah ada di situ. Makanya di dalam Bait Allah itu ada ruang Maha Kudus. Dan ruang itu hanya boleh dimasuki oleh imam besar yang ditunjuk. Nah, yang lain tidak boleh. Nah, begitu sakralnya sebuah tempat, sebuah gedung, sebuah kota. Sekarang, dan ini pengalaman orang Israel, mereka dibuang ke Yehuda, misalnya mereka dibuang ke Babel dalam abad ke-6 sebelum Masehi, ya. Mereka tidak bisa lagi bawa Bait Allah ke sana. Yerusalem tidak bisa dibawa ke sana. Sekarang Allah Israel menjadi Allah yang portable. Jadi Allah Israel itu di Bait Allah, tinggal di Bait Allah itu tiba-tiba menjadi Allah yang portable. Bisa dibawa kemana-mana. Karena orang Israel ditawan, dibawa ke Babel. Mereka harus bawa ke sana. Mereka tidak lagi bergantung pada gedung. Nah, Yesus katakan saat ini lebih jelas lagi. Bahwa Allah itu tidak bergantung, dia tinggal di mana. Tapi dia ada di dalam roh, karena Allah itu roh. Nah, apa maksudnya di sini? Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita manusia ini, umumnya orang mengerti bahwa terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh secara jasmani, jiwa, dan roh. Nah, tubuh kita tidak usah jelaskan lagi, semua yang ada pada diri kita yang bisa dilihat dengan mata kepala, bisa diraba, bisa mendengar suara yang keluar dari mulut, dan seterusnya, semua jelas, perlu makan, minum, dan seterusnya supaya bisa mempertahankan ini. Jiwa sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi jiwa ini bisa kita tahu ada oleh karena kita punya perasaan. Di dalam tubuh ini ada satu perasaan. Kalau senang, senang. Kalau susah bagaimana, nangis bagaimana. Dari situasi-situasi atau hal-hal yang keluar di dalam tubuh kita, misalnya kita dapat berkata-kata sesuatu, ya, ada sistematika, ada logika, ada pengertian yang bisa muncul. Dan kalau kita sakit, kita merasa tubuh sakit, kita mengeluh, kita menangis. Kalau senang, kita bisa tertawa, terbahak-bahak. Dan macam-macam ini adalah persoalan yang dialami oleh jiwa. Tetapi, di mana roh? Nah, roh ini, ya, kalau tubuh tadi itu merupakan hardware, ya, maka roh ini merupakan software. Kalau tidak ada roh, kita nggak bisa berpikir. Bagaimana mengenal roh kita? Kita mengenalnya di dalam pikiran kita. Otak adalah hardware. Tetapi bagaimana pikiran itu ada, ini adalah soal roh kita. Jadi, kalau Yesus katakan bahwa menyembah dalam roh, itu berarti roh kita yang membuat jiwa ini ada dan yang membuat tubuh ini bisa hidup, bisa bergerak. Roh itu mencari koneksi dengan roh Allah. Jadi begitu kita mengerti bahwa menyembah itu adalah persoalan roh, artinya connected. Ya, roh kita connected, ya, terhubung dengan roh Allah. Sehingga kita bisa mengerti Allah, Allah juga bisa berkomunikasi dengan kita, dan seterusnya melalui roh. Jadi ada di dalam pikiran. Kita berpikir tentang Allah, kita mengakui Allah, kita yakini Allah, dan seterusnya kita berdoa kepada Allah. Dan ini semua adalah pekerjaan roh. Jadi ada di dalam pikiran kita. Jadi Yesus lebih mengatakan bahwa lebih penting itu daripada hanya secara fisik kelihatan menyembah. Khusyuk, kelihatan menyembah, menyeramkan. Tapi rohnya sebenarnya di lain tempat. Artinya pikiran kita sebenarnya tidak di situ. Pikiran kita bisa saja berpikir tentang hal-hal yang bersifat dosa. Sementara tubuh ini asik menyembah seperti begini. Jadi Tuhan mau melihat roh. Lalu apa itu kebenaran? Di dalam hubungan antara roh kita dengan roh Tuhan dan melalui firman Allah, maka kita mengenal bahwa kebenaran itu apa. Artinya apa yang Allah kehendaki. Dari mana kita tahu? Tahunya dari firman Allah. Oleh karena itu roh harus terhubung dengan roh Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti apa yang kita baca. Yang secara tertulis yang adalah firman Tuhan. Lalu di situ kita mendapatkan kebenaran. Nah, semua ini ada di dalam diri Yesus. Jadi jikalau kita menerima Yesus Kristus. Kita mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
sebagai anak tunggal Allah yang merupakan penghubung atau media satu-satunya yang Tuhan Allah sendiri tentukan. Kalau kita memiliki Dia, maka roh kita terhubung dengan Tuhan Allah, Allah Bapa. Maka pikiran kita menjadi memiliki kebenaran, dan kebenaran ini mempengaruhi jiwa kita sehingga kita bisa senang walaupun kita miskin, tapi karena kita punya Tuhan, kita bisa bersuka cita. Walaupun kita sakit, tapi kalau kita punya Tuhan, kita masih terhibur oleh Tuhan. Dan itu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah maka kebenaran dan roh ini adalah dua unsur yang paling penting. Roh itu berkomunikasi dengan Tuhan, dan kebenaran itu menjadi nilai, kebenaran itu menjadi pedoman, kebenaran itu menjadi penuntun kita untuk jalan di dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Jadi bukan lagi soal kebanggaan karena gedung, karena Yerusalem, karena Gerizim, karena daerah tertentu, tidak. Tapi kebanggaan karena roh kita terhubung dengan Allah Bapa, roh Allah Bapa di surga. Itu yang Tuhan tekankan. Penting, hai perempuan Samaria dan hai siapa saja yang mendengarkan berita tentang Yesus ini. Baiklah saudara, baiklah sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya berharap bahwa renungan pada hari ini akan menjadi sebuah sentuhan surgawi, sentuhan yang baru untuk Anda pada hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Dan saya Frederick Makitan mohon diri. Get your message, have a good day, and see you next time.